이종문? 문지윤재가 발바닥에 땀 나게 그렇게 많길래 여기 서 있어. 내가 물을 줄 알았어. 너희 새끼. So dia memilih untuk menyelidiki kasusnya seorang diri, namun sayangnya momen itu justru membuat Jungmun lengah dan mengakibatkan dirinya berhasil dilimpai oleh sang dokter yang diam-diam menyuntikkan obat penenang. 그랬어. Di sisi lain diperlihatkan Inspektur Yomi yang sedang menyelidiki kematian pelaku pembunuhan berantai yang mereka tangkap di awal film, di mana penyebab kematiannya dikatakan sebagai own goal. 예? 확실해요? Namun dengan pengalamannya yang telah menangani berbagai kasus kejahatan, Inspektur Yomi yakin betul kalau tanda-tanda yang ada di dalam tubuh almarhum sebenarnya mengindikasikan upaya pembunuhan. Inspektur Yomi pun tidak tinggal diam dan mengusulkan untuk diadakan otopsi terhadap jenazah tersangka, di mana usul itu langsung ditolak oleh jaksa yang menangani kasus tersebut, karena dia diperintahkan untuk langsung mengkremasi jenazah itu dan membuang abunya ke sungai. 보험 얘기 들은 적 없다고요. Jaksa itu juga memberitahu Inspektur Yomi untuk tidak banyak tanya karena instruksinya itu diberikan langsung oleh seseorang yang mempunyai kekuatan jauh lebih besar daripada dirinya. Mendengar hal itu, Inspektur Yomi pun jadi agak kecewa dan menganggap kalau ada permainan kotor di dalam kepolisian. Dan di saat Inspektur Yomi sedang mempertanyakan integritas instansinya, Jaksa Oh datang dan berkata seolah-olah kepala polisi 6 lah yang patut dicurigai, mengingat dulu putranya adalah salah satu korban dari tersangka pembunuhan tersebut. Ditambah lagi rekaman CCTV yang menunjukkan kalau beliau adalah orang yang terakhir yang menemui tersangka. 조동수보다 한 명이 모자란데. 넌 23명을 죽였는데. Tidak hanya itu, Jaksa Oh juga mengaku kalau sebenarnya keikutsertaannya adalah karena dia berniat untuk membubarkan tim detektif Gutak yang sebenarnya tidak patut untuk dipelihara karena tim tersebut dibentuk hanya untuk melampiaskan amarah kepala polisi 6 dan detektif Gutak. Jaksa Oh belak-belakan kepadanya karena dia tahu kalau Inspektur Yomi juga dari awal sebenarnya selalu mempertanyakan keputusan kepala polisi 6 yang membiarkan detektif Gutak merekrut para kriminal tersebut. So dia pun menawarkan Inspektur Yomi untuk bekerja sama dalam membubarkan unit tersebut. 유영감님, 그럼 제가 튼튼한 동아줄이 되드리겠습니다. Mendengar hal itu, Inspektur Yomi lalu memastikannya sendiri dengan bertanya langsung kepada Pak Kepala Polisi 6. Namun mendengar jawaban atasannya yang membuatnya semakin ragu dan justru menyudutkannya seolah-olah Inspektur Yomi adalah beban yang hanya mementingkan karirnya saja, Inspektur Yomi akhirnya mengambil keputusan besar untuk keluar dari tim Kepala Polisi 6 dan bekerja sama dengan Jaksa Oh. 아직도 유효한가요? Inspektur Yomi lalu pergi menemui Jaksa Oh untuk meresmikan kerjasama diam-diam di antara mereka, di mana dia juga meminta agar Jaksa Oh ikut turun tangan langsung dan tidak hanya melihatnya bekerja dari balik layar. 혼자 독박 쓰기 싫다, 뭐 이런 거 같은데. Sebagai langkah awal, Jaksa Oh lalu meminta Inspektur Yomi menyelidiki siapa dalang di balik perintah untuk menghabisi Jungmun, di mana hal itu dia lakukan untuk memunculkan kecurigaan di antara para anggota tim detektif Gutak. Menurutnya, jika timbul keretakan, maka unit tersebut akan dengan mudah hancur dengan sendirinya. Dari keterangan Don Lee dan Taesu serta penyalur jasa yang memperkerjakan mereka, Inspektur Yomi akhirnya memperoleh informasi yang menunjukkan kalau orang yang mereka cari kemungkinan adalah salah satu keluarga dari korban pembunuhan Jungmun. Lalu begitu dirinya mendapat informasi tersebut, dia pun segera meneruskannya kepada Jaksa Oh untuk ditindaklanjuti lebih jauh. 딸아이를 위해서라도. 그건 제 손에서 처리하겠습니다. 이 사건 관련 자료를 넘겨받아야 될 것 같은데.
Namun yang tidak diketahui olehnya, sebenarnya Jaksa O sudah punya satu nama untuk dijadikan kambing hitam yang tidak lain adalah Detektif Kutak sendiri. Di mana Inspektur Yomi yang emang benar-benar beban ini hanya dimanfaatkan dan dimanipulasi sehingga dirinya berpikir kalau memang Detektif Kutak lah dalang dibalik semua itu. Karena bagaimanapun juga, Detektif Kutak mempunyai motif yang sempurna untuk dijadikan tersangka. 오 반장님 딸이 화연 그 다음에 피해자였고 님이 이정문한테 어떻게 했는지. Singkat cerita, Inspektur Yomi lalu pergi menemui Detektif Kutak di markas mereka dan menanyakan langsung tentang kebenaran dari informasi yang dia dapat dari Jaksa O. Detektif Kutak yang menyadari kalau Inspektur Yomi telah mengetahui masa lalunya yang kelam sejak kematian putrinya, dia pun akhirnya mengaku kalau dirinya memang menyimpan dendam kepada Jungmun dan dengan sengaja membebaskan ketiga tahanan yang direkrutnya. Dari sini kita lalu diperlihatkan sebuah flashback tentang masa lalu Detektif Kutak di saat dirinya masih menjadi polisi aktif yang dikenal jujur dan tidak kenal takut dalam menjalani tugasnya. Bahkan dirinya sempat menolak uang suap yang diberikan oleh bos besar mafia yang tidak lain adalah bosnya Don Lee dulu, walaupun sebenarnya dia sedang sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya sekolah piano anaknya. 유학도 가야 되고 피아노 친다면서요. 드시는데 문제 없는 돈입니다. 네 뇌물 공역자랑에서 저질렀던 모든 짓들 Namun karena sikapnya yang jujur itu jugalah, hidupnya pun jadi serba sederhana dan hanya mengandalkan gaji bulanan yang itu saja pas-pasan untuk menghidupi dirinya dan putri sematawayangnya. Sampai suatu hari, dirinya menerima kabar kalau putrinya masuk rumah sakit setelah mendapat kekerasan saat dia diam-diam melamar kerja di klub untuk mengumpulkan uang demi melanjutkan sekolah musiknya karena tidak mau menyusahkan ayahnya. Sebagai seorang ayah yang tentu saja selalu menginginkan hal terbaik untuk anaknya, Detektif Kutak yang sedang dalam keadaan terpukul kembali mendatangi bos mafia dan akhirnya menerima uang yang ditawarkan kepadanya. Walaupun sebagai gantinya, dia harus mengorbankan integritasnya sebagai seorang polisi dan bekerja sama dengan kelompok gangster tersebut. Dan di momen inilah yang menjadi awal kedekatan antara Detektif Kutak dan kelompok gangster Don Lee. Bersamaan dengan itu, Detektif Kutak juga sedang mengerjakan kasus pembunuhan beruntun di mana dia tidak melihat kemungkinan lain selain satu-satunya tersangka dengan bukti yang itu pun tidak langsung yaitu Jungmun. Namun bukti tidak langsung tidak dapat memenjarakan Jungmun bahkan setelah dia mengetes Jungmun menggunakan tes kejujuran sekalipun. 당신이 죽였습니까? 아니요. 진실. 당신이 죽였습니까? 아니요. 그 사람들 모두 제가 죽였습니다. 거짓. Sampai akhirnya, ambisinya menangkap penjahat itu telah membutakan matanya dan entah nyata atau hanya salah mengira, Jungmun sempat menyeringai di hadapannya saat dibebaskan kembali karena tidak adanya bukti fisik. 아님이 참 이쁘네요. Dan tidak berselang lama, dia harus menerima kenyataan pahit di mana putrinya justru menjadi salah satu korban dari kasus tersebut. Dalam kondisi mental yang sedang aut-autan, dirinya lalu dengan gegabah mendatangi kediaman Jungmun dan berniat langsung menghabisinya di tempat, yang akhirnya membuatnya diskors hingga sekarang. 까는 소리 하지 마라. 난 범인 아니야. 의미가 전혀 안 보이시네. 오구탁 반장. 징계 수위를 결정하고자 이 자리에 있는 겁니다. Lalu Detektif Kutak yang sudah gelap mata, dia menggunakan bantuan para mafia untuk membuat berbagai bukti palsu untuk memberatkan Jungmun. Karena seperti yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa Jungmun tidak pernah meninggalkan jejak di setiap aksinya. Dan bisa dibilang sangat sempurna sehingga mustahil bagi pihak kepolisian untuk menangkap dirinya. Di mana satu-satunya bukti tidak langsung yang membuatnya dicurigai adalah rekaman CCTV yang menampilkan dirinya di setiap lokasi kejadian.
Oleh karena itu, untuk membuat kartu as, Detektif Gutak lalu mencari tahu semua info tentang pacar Jungmun untuk menyuap dan memaksanya berpura-pura menjadi korban dan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Walaupun dengan berat hati, pacar Jungmun yang saat itu juga sedang mengalami kesulitan ekonomi pun akhirnya menerima tawaran Detektif Gutak. Dan dari sinilah Jungmun akhirnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. 연민, 이정문이 새끼가 가져야 하는 거고 그딴 건 생각하지도 마. 어떻게 된 거야? 피해자 일종 네가 증인이 돼야 돼. 화현동 살인사건 범인이 자기라고. 피고인 이정문 판결 내리겠습니다. Namun tidak sampai di situ, ternyata Detektif Gutak masih belum bisa mengikhlaskan kepergian anaknya walaupun Jungmun telah ditangkap, di mana dirinya lalu mendatangi maklar asasin dan membuat orderan untuk menghabisi Jungmun di dalam penjara. Orang itulah yang lalu memerintahkan Taesu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut 2 tahun yang lalu. 죽이고 싶은 이유가 뭡니까? 한 명이 있긴 있습니다. 실력도 업계에서 최고입니다만은 정태수라고. Namun setelah 2 tahun, Detektif Gutak sudah mendapat hidayah. Dia berusaha untuk berpikir rasional dan alasannya membawa Jungmun keluar dari penjara sebenarnya adalah untuk memantau perilakunya dari dekat. Apakah dia benar-benar pelaku pembunuhan berantai 2 tahun yang lalu? Jika ya, apakah benar-benar dia yang membunuh putrinya? Karena dia berpikir saat itu emosinya telah mengaburkan penilaiannya yang membuatnya kemerungsung dengan menyimpulkan kalau Jungmun lah pelaku pembunuhan tersebut. Hanya karena dia terlihat di CCTV. Yang artinya semua perbuatannya dulu telah dievaluasi dan sekarang dia tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menghabisi Jungmun. 들은 항상 비를 몰고 왔어. 이정문 살인 청탁을 해서 정태수를 조용히 처리해라. 김도식이라는 배달부한테 만약 태수 네가 거부하면 확신이죠. 생각이 아니라. Namun apa yang dilakukan Inspektur Yomi ternyata di luar dugaan, di mana si beban ini diam-diam merekam semua percakapan tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai bukti untuk menjebak Detektif Gutak atas perintah Jaksa Oh. Detektif Gutak yang saat ini bisa dibilang sudah bodoh amat dengan hidupnya, tentu saja tidak menyerah begitu saja dan justru menghajar petugas yang dikirim untuk menangkapnya. Di momen ini juga, dia menyadari kalau Inspektur Yomi sudah berpindah kubu, yang artinya kini Detektif Gutak harus berusaha sendiri mencari kebenaran kasus putrinya sambil menjadi buron tim kepolisian. 더 이상 저도 감당 못합니다, 오반장. 나는 내 발로 걸어갈 테니까. 전부터 지금까지 생긴 모든 일들. Singkat cerita, Inspektur Yomi bersama dengan Jaksa Oh lalu kembali memanggil Donli dan Taesu karena bos besar mafia alias bosnya Donli sebelumnya telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dan kali ini yang dikambing hitamkan adalah Jungmun karena bukti sidik jari Jungmun terdapat di mana-mana, yang mana hal itu membuat Donli menyambung-nyambungkan sendiri konflik antara Jungmun dan bosnya. 그럼 내가 물어볼게. 누구냐고. Di sini terlihat kalau Jaksa Oh sangat berambisi untuk menangkap Detektif Gutak, di mana dia memanfaatkan kejadian itu untuk memanipulasi Donli dan Taesu agar mereka berpikir kalau Detektif Gutak lah yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dia juga memfitnah Detektif Gutak dengan mengatakan kalau Detektif Gutak lah yang menyewa pembunuh bayaran untuk memburu Jongmun, yang secara tidak langsung membuat Taesu kehilangan semua orang terdekatnya. Karena seperti yang sudah diperlihatkan sebelumnya, setiap orang yang menolak atau mengetahui tentang perintah tersebut juga akan dieksekusi untuk menghilangkan saksi yang akan memberatkan Detektif Gutak. 이정문을 포함해서 그 사람이 남은 게 하나도 없어서 혹시 내가 받은 만큼만이라도 돌려줘야 된다구나. Singkat cerita, Taesu dan Donli pun mulai bergerak untuk mencari targetnya masing-masing, di mana Donli pergi mencari Jungmun dengan mengerahkan seluruh gangster yang ada di kota itu, sementara Taesu mencari Detektif Gutak dengan bantuan dari rekan makelarnya. Dia memulai dengan menyadap HP salah satu polisi kepercayaan Detektif Gutak untuk menemukan keberadaannya, di mana setelah menunggu lama, orang yang disadapnya melakukan kontak dengan Detektif Gutak dan membuat rencana untuk bertemu di suatu tempat. 예, 저 창준인데요. 내가 준 폰으로 다시 전화를 못하지. 어떻게? 보는 눈 많고 듣는 귀 많다.
Mereka pun bergegas menuju ke lokasi yang disebutkan oleh detektif Gutak. Namun begitu sampai di sana, Taesu sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan detektif Gutak, di mana ternyata dengan pengalamannya sebagai seorang detektif selama puluhan tahun, detektif Gutak menyadari kalau dirinya kemungkinan sedang dalam pantauan dan oleh karena itu dia memilih untuk tetap berhubungan secara rahasia. 아이 깜짝이야 이 새끼. 내 것도 하나 샀다. 이 폰 말고 이 폰으로 전화해. Dalam percakapannya tersebut, detektif Gutak juga mendapat info tentang keberadaan Jungmun yang belum lama terlihat melalui CCTV Polantas, dan tanpa pikir panjang, dirinya lalu memutuskan untuk segera mendatangi lokasi yang dimaksud begitu dia mendengar informasi tersebut. 그건 그렇고 내가 부탁한 거. Di sisi lain diperlihatkan Don Lee yang juga mencari keberadaan Jungmun dengan dibantu oleh skuad mafianya yang tersebar di seluruh penjuru kota, di mana di sini mereka pun tidak sengaja melihat Jungmun yang sedang dibawa oleh sekelompok orang menggunakan mobil. Begitu menyadari kalau orang yang ada di dalam mobil adalah Jungmun, mereka pun bergegas mengejar mobil tersebut, di mana hal itu lalu dimanfaatkan oleh Jungmun dan akhirnya malah membuat mereka kecelakaan. 그냥 밟어. Jadi diceritakan saat Jungmun berhasil dibekuk oleh dokter yang dia cari sebelumnya, ada sekelompok orang yang datang menemui dokter tersebut untuk membawa Jungmun, di mana hal itu pun menegaskan kalau ternyata ada pihak lain yang juga mengincar Jungmun. 아니요, 살아 있습니다. 네, 좀 더 지켜보고 움직이시죠. Kembali ke cerita, diperlihatkan Jungmun yang berhasil lolos masih harus melarikan diri dari kejaran anak buah Don Lee, di mana dia akhirnya berhasil kabur setelah menjebak mereka di dalam hotel menggunakan setrum. Sementara itu, detektif Gutak yang sebelumnya telah mendapat kabar tentang keberadaan Jungmun, dia lalu kembali menemui mantan pacarnya karena dia yakin kalau Jungmun pasti akan mencarinya. Sebelum itu, detektif Gutak juga menyempatkan diri untuk menelpon kepala polisi 6 karena merasa kalau dirinya sedang diburu. Maka dia tetap izin pamit untuk membalaskan dendamnya kepada Jungmun sebelum dirinya sendiri yang dihabisi. Namun yang tidak dia ketahui, Taesu telah berhasil menemukan keberadaannya karena dia juga telah menyadap nomor telepon kepala polisi 6. 찾았어? Singkat cerita, Jungmun pun kembali mencari mantan pacarnya, di mana dia juga tidak sengaja berpapasan dengan anak buah Don Lee. Dan sesampainya di sana, dia sudah ditunggu oleh detektif Gutak. Di sini detektif Gutak pun kembali memojokkan Jungmun dengan menodongkan pistol ke arahnya sambil memaksanya untuk mengakui kalau memang dialah yang telah menghabisi putrinya. Namun lagi-lagi sambil menangis, Jungmun berkata kalau dia sama sekali tidak bisa mengingat tentang kejadian tersebut. Lalu tidak berselang lama, Don Lee datang dengan emosi yang sudah menumpuk dan langsung menghajar detektif Gutak. Namun di sini dirinya lebih memperdulikan Jungmun yang mana menurut Jaksa Oh sebelumnya, dialah yang telah menghabisi bosnya yang sudah dia anggap sebagai kakaknya sendiri. Di saat yang bersamaan, Taesu juga muncul di tempat itu dan kali ini giliran dia yang menghajar detektif Gutak. Sama seperti Don Lee, di sini Taesu meminta pertanggungjawaban detektif Gutak atas kematian orang-orang terdekatnya, yang lagi-lagi menurut Jaksa Oh, detektif Gutak adalah dalang utamanya. Namun, walaupun detektif Gutak bukanlah orang yang menyewa pembunuh bayaran akhir-akhir ini, dia justru enggan meyakinkan Taesu dan hanya pasrah mempersilahkan Taesu menarik pelatuknya. Di mana sikapnya itu justru membuat Taesu berpikir dua kali dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghabisi detektif Gutak. 건성으로 말하지 마, 이 새끼야. 난 설득해, 빨리.
Di sisi lain, Don Lee pun mendapat perasaan yang sama karena lagi-lagi Jungmun meminta maaf karena dia benar-benar tidak ingat kalau dirinya telah membunuh bosnya. Lalu dengan perilaku Jungmun selama ini kepadanya, Don Lee pun jadi ragu dan akhirnya mengurungkan niatnya. 정문아 이 새끼야 뼈 줄라니까 짜내서라도 기억해 이 새끼야. 말했잖아. 기억 안 나. Di sisi lain diperlihatkan kepala polisi 6 yang sedang didatangi oleh Jaksa Oh di tempat dirinya biasa memancing, di mana di pertemuan itu Jaksa Oh mengaku kalau sebenarnya dialah dalang dari semua kejadian yang terjadi belakangan. Jadi diceritakan kalau dulu istri dari Jaksa Oh ternyata adalah salah satu korban dari kasus pembunuhan yang terjadi di kota tersebut yang membuatnya merasa sangat kehilangan, di mana dia lalu mendatangi si pelaku pembunuh istrinya di lapas dan berharap pelaku juga menderita di dalam bui. Namun apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan yang diharapkannya karena pelaku biasa aja di penjara, nggak sengsara-sengsara amat. Dari sini dia lalu bertanya-tanya kenapa dia bukan pelaku dan justru dia yang sangat menderita sementara pelaku menjalani hari-hari di penjara seperti tanpa menyesal sedikit pun. 왜 벌은 내가 받는 거지? 헤어지더라고요. 잘 지내셨어요, 검사님? Jaksa Oh mulai menganggap kalau hukuman penjara saja tidak cukup untuk mengganjar para pelaku pembunuhan. Oleh karena itu, dirinya mulai menerapkan metodenya sendiri, yaitu dengan balik menghabisi orang-orang terdekat dari para pelaku kejahatan, sehingga mereka merasakan bagaimana rasanya jika orang yang berharga di hidupnya direnggut oleh orang lain. 그토록 바라던 모습을 그제서야 본 거예요. 머리 아니다. Hal itu pun berkaitan dengan tim bentukan kepala polisi 6, di mana Jungmun ternyata adalah orang yang dia gunakan untuk menghabisi target-targetnya. Jaksa Oh khawatir dengan dikeluarkannya Jungmun dari penjara akan membuat aksinya selama ini terbongkar dan oleh karena itu dirinya sangat berambisi untuk menghancurkan tim detektif Gutak yang dibentuk oleh kepala polisi 6. Setelah mengutarakan alasannya tersebut, Jaksa Oh pun tanpa segan-segan langsung menikam kepala polisi 6 dan meninggalkannya begitu saja dalam keadaan sekarat. 연쇄살인범 조만식이 우재원이 니 Dia menganggap dengan tewasnya kepala polisi 6, maka tidak ada lagi yang membacking detektif Gutak sehingga dia akan langsung membalikkan status detektif Gutak menjadi kriminal. Lalu tidak berselang lama, detektif Gutak yang sedang dalam perjalanan bersama dengan yang lain tiba-tiba mendapat telepon dari kepala polisi 6 yang sudah mulai kehabisan nafas, di mana dalam percakapannya itu kepala polisi 6 hanya memberikan pesan terakhir kepada detektif Gutak untuk tidak mencari tahu siapa orang yang telah mengkhianatinya dan memintanya untuk tidak lagi menyimpan dendam. 구타가 Walaupun sudah diberi pesan terakhir oleh atasannya, detektif Gutak tetap tidak tinggal diam dan menelpon rekannya untuk segera melacak keberadaan kepala polisi 6 melalui nomor HP-nya. Lalu begitu mendapat lokasinya, mereka pun langsung banting setir dan bergegas menuju ke sana. Sayangnya begitu sampai di sana, kepala polisi 6 sudah dalam kondisi tidak bernyawa, di mana tidak berselang lama setelahnya, Jaksa Oh dan rombongannya juga sampai di tempat tersebut, karena ternyata Jaksa Oh sengaja membunuh kepala polisi 6 dan menunggu detektif Gutak mendatangi tempat tersebut untuk menjebaknya, sehingga dia bisa membuat tuduhan kalau merekalah yang membunuh kepala polisi 6. Hal itu jugalah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh kepala polisi 6 sebelum kematiannya, sehingga dirinya meminta detektif Gutak untuk menjauhi kasus pembunuhan dirinya. Detektif Gutak dan yang lainnya tentu tidak tinggal diam begitu menyadari kalau mereka telah dijebak. Namun berhubung kalah jumlah dan polisi juga pasti sedang OTW ke sana, mereka pun memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. 따라와 이 새끼야.
Singkat cerita, Inspektur Yomi akhirnya juga mendapat kabar kalau kepala polisi 6 yang sudah dianggapnya seperti ayahnya sendiri telah tewas terbunuh. Di sini, Inspektur Yomi sebenarnya hampir termakan hoax dan mengira kalau detektif Gutak lah yang menghabisinya. Jika saja dirinya tidak pergi melihat langsung ke TKP dan menemukan fakta bahwa kartu memori dashcam yang merekam kejadian telah dimusnahkan oleh Jaksa Oh. Dan dari sini, dia akhirnya menyadari kalau Jaksa Oh yang sebenarnya patut untuk dicurigai. 서울지방경찰청 유미영 경감입니다. 오재원 특별검사님 밑에서 일하시. 오구탁이 왜? 박웅철, 정태수, 이정 보도적 성격을 띠는 종편민 검거까지 짧으면 하루 각종 방송 매체 협조하기로 약속한 상태니까 길면 사흘 정도 걸릴 거라는 게 제 생각입니다. 아시겠습니까? 신분만 벗겨오시면 됩니다. Sementara itu, tim detektif Gutak yang sedang dalam persembunyian mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sini, Jungmun lalu menjelaskan kejadian yang sebelumnya terjadi kepadanya, di mana saat sedang ditawan oleh Pak Dokter, dirinya lalu diserahkan kepada sekelompok orang yang juga muncul bersama dengan Jaksa Oh di TKP pembunuhan kepala polisi 6 semalam. Dan berdasarkan hal itu, Jungmun pun yakin kalau Jaksa Oh ada sangkut pautnya dengan dokter tersebut. 나에 대한 진실이 밝혀지면 날 죽이라고 사주한 사람이 누군지, 이두광을 죽인 사람이 누군지 다 밝혀질 거고. Agar semuanya menjadi jelas, mereka lalu memutuskan kembali ke rumah sang dokter untuk menemuinya. Namun di tengah perjalanannya, mereka keduluan dan melihat dokter tersebut sedang dibawa oleh anak buah Jaksa Oh ke suatu tempat. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung membuntuti mobil itu dari belakang sampai akhirnya mereka tiba di sebuah gedung yang digunakan Jaksa Oh untuk menyembunyikan dokter tersebut. Di sini karena dokter itu dijaga ketat oleh anak buah Jaksa Oh, untuk menghindari keributan, mereka pun membuat rencana untuk memancing sang dokter keluar dengan menerornya di dalam gedung. Tidak hanya itu, Jungmun juga meminta bantuan Inspektur Yomi untuk ikut bersandiwara dengan menelpon sang dokter, seolah ada mata-mata di dalam dan gedung tersebut sedang diserang oleh tim detektif Gutak. Dia lalu memintanya untuk segera memasuki mobil yang telah disiapkan untuk evakuasi. Namun sang dokter tidak menyadari kalau dirinya sedang ditipu dan begitu dia membuka pintu mobilnya, singkat cerita, mereka pun berhasil menangkap sang dokter dan dengan menggunakan sedikit kekerasan dari Taesu, mereka akhirnya mengetahui semua kebenaran tentang apa yang selama ini terjadi, termasuk kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Jungmun beberapa tahun silam. Si dokter menceritakan metode yang dia gunakan untuk memperalat Jungmun, yaitu dengan memberinya sebuah obat yang membuatnya menjadi suwung. Dan di saat sedang dalam kondisi itulah dirinya lalu menghipnotis Jungmun dan memerintahkannya untuk mengeksekusi korban-korbannya. Namun walaupun sedang dalam kondisi terhipnotis, karena efek dari obat tersebut dia jadi blow on dan hanya terdiam di lokasi tanpa melakukan apapun. Dari keterangan itu pula akhirnya diketahui kalau ternyata yang selama ini melakukan pembunuhan bukanlah Jungmun, melainkan anak buah Jaksa Oh yang dibuat seolah-olah Jungmun lah pelakunya. 화현동 살인사건 피해자 15명 중 너한테 덮어 씌웠어. Lalu ketika mereka mengetahui kalau Jungmun dibebaskan karena kurangnya bukti, mereka akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan detektif Gutak dengan mengorbankan putrinya. Hal itu terpaksa mereka lakukan karena detektif Gutak dari awal yakin bahwa Jungmun memang pelaku pembunuhan tersebut, sehingga mereka memberikan rasa amarah di dalam keyakinan detektif Gutak, dan ketika anaknya menjadi korban, maka mereka yakin detektif Gutak akan melakukan segala cara untuk memenjarakan Jungmun. Setelah mengetahui semua fakta tentang apa yang terjadi sebenarnya, detektif Gutak pun langsung meminta maaf kepada Jungmun, dan dengan begitu tim detektif Gutak akhirnya kembali solid dan langsung menyusun rencana untuk menghancurkan musuh utama mereka, yang tidak lain adalah Jaksa Oh. 당신들이 말하는 사이코패스는
당신 딸 죽이고 나 이렇게 만든 놈. Detektif Gutak mengatakan kalau dia akan menggunakan sang dokter untuk memancing Jaksao keluar karena dia yakin saat ini Jaksao pasti mati-matian mencari keberadaan dokter tersebut. Caranya adalah dengan menelpon Inspektur Yomi dan mengatakan kalau mereka telah mengetahui semua kebusukan Jaksao. Karena dengan pengalamannya sebagai seorang polisi, Detektif Gutak yakin kalau saat ini telepon milik Inspektur Yomi pasti sedang disadap oleh Jaksao. Dengan begitu, mereka akan mudah memancingnya keluar dengan berpura-pura mengajak Inspektur Yomi bertemu untuk menyerahkan si dokter. 나야 유경감. 어떻게 됐어요? 이건 제가 움직입니다. 걸릴 거라고 했죠? Di sisi lain, Jaksao yang ternyata memang sedang memantau telepon milik Inspektur Yomi pun akhirnya memakan umpan yang dibuat oleh Detektif Gutak, di mana menurut percakapan itu, mereka akan bertemu di pelabuhan keesokan harinya. Dari sini, Jaksao yang sudah terlanjur emosi akhirnya jadi gegabah dan terjerat perangkap tersebut. 여기로 유인하는 이유가 뭐야? Singkat cerita, tibalah waktu di mana mereka akan melakukan pertemuan dengan Inspektur Yomi. Dan di sini Detektif Gutak kembali menelponnya untuk memberitahu lokasi yang akan dia jadikan sebagai titik temu. Detektif Gutak pun sadar kalau percakapan mereka saat itu sedang disadap oleh Jaksao, dan untuk mengantisipasi hal itu, Donli dan Taesu diminta untuk menghalau anak buah Jaksao yang sudah pasti akan menyerbu mereka. 나 알지? 만나겠지. Lalu ketika semua anak buahnya sibuk, Jungmun ditugaskan untuk membawa sang dokter ke dalam sebuah ruangan. Dan apa yang terjadi selanjutnya akhirnya berjalan sesuai dengan rencana Detektif Gutak, di mana Jaksao sendirilah yang mendatangi Jungmun dan berniat untuk menghabisinya saat itu juga. 피해자들이나 유가족들이 덜어부르잖아. 조금이나마 덜어주려고 노력했다고. 토스토이가 한 말 중에 이런 말도 있지. 왜 내 눈엔 어제는 당신이 더 사이코 같지? 어차피 너 같은 사이코패스. Namun belum sempat dirinya menarik pelatuk untuk mengeksekusi Jungmun, orang yang awalnya dia kira adalah si dokter yang sedang disandra tiba-tiba bangkit dan langsung menghajarnya dari belakang. Ternyata Detektif Gutak menyamar sebagai sang dokter, dan tidak hanya itu, mereka juga memasang CCTV dan alat perekam sehingga mereka mempunyai cukup bukti untuk menyeret Jaksao ke pengadilan. Sampai di sini, walaupun tim Detektif Gutak lagi-lagi berhasil memecahkan kasus dan menangkap Jaksao, namun mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kecuali Jungmun yang memang dari awal tidak bersalah. Untuk itu, mereka pun kembali di penjara, termasuk Detektif Gutak sendiri yang harus mempertanggungjawabkan bukti palsu yang dia buat untuk menangkap Jungmun 2 tahun silam. Namun begitu dibutuhkan, mereka akan kembali dipanggil untuk membantu kepolisian memecahkan berbagai kasus yang tidak bisa dipecahkan oleh detektif kepolisian biasa, dan cerita pun selesai. 방법 없는 겁니까? 있습니다. 방법. 다시 풀랍니다. Tamat. Udah guys, pemen.